Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas basis pada ruang vektor. Untuk bisa memahami materi 4.4 ini, kalian harus memahami materi sebelumnya, yaitu tentang definisi ruang vektor, kemudian himpunan yang membangun ruang vektor, dan juga himpunan yang bebas linier. Baik, ruang vektor ada dua. Yang pertama, ruang vektor berdimensi hingga. Ini jika kita punya sejumlah hingga himpunan atau subhimpunan di V yang membangun ruang vektor V. Kemudian yang kedua, berdimensi tak hingga jika tidak terdapat himpunan yang seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas basis pada ruang vektor. Misalkan S, V1, V2 sampai Vn adalah subset dari ruang vektor V, di mana V ini merupakan ruang vektor berdimensi hingga. Maka S disebut basis dari V jika memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu S membangun V. Membangun ini kita sudah mengetahui definisinya, bahwa setiap anggota dari V, sembarang anggota V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor yang ada di S. Kemudian S bersifat bebas linier, yaitu kombinasi linear dari anggota S, K kali K1 kali V1, K2 kali V2, tambah Kn kali Vn sama dengan 0, itu hanya dipenuhi oleh K sama dengan 0 untuk semua K1, K2, K3-nya. Nah, itu dikatakan bebas linier. Jadi jika dua syarat ini terpenuhi, maka S disebut basis dari V. Nah, untuk lebih paham, kita lihat basis pada ruang vektor Rn. Kita sebelumnya sudah tahu tentang vektor satuan standar ya, vektor satuan yang panjangnya 1. Di Rn itu ada E1, ada E2 sampai En, di mana E1 itu adalah 1,000 ya, hanya satunya ada di posisi pertama, E2-nya 01,000 dan En satunya di bagian terakhir. Nah, ini merupakan basis pada Rn ya. Kenapa bisa dikatakan basis? Karena dia membangun dan juga bebas linier. Jadi kalau kita ambil sembarang anggota dari Rn, misalkan U, yaitu U1, U2 sampai Un anggota Rn, maka kita bisa menyatakan sebagai U1 kali E1 ya, karena E1 kan tadi 1000 ya, jadi U1 dikali 1 tambah U2 E2 sampai tambah UN En. Jadi sembarang anggota di Rn dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari E1 sampai En. Kemudian E1 sampai En ini adalah bebas linear. Kenapa? Karena kalau kita bentuk kombinasi linear K1 E1 tambah K2 E2 sampai Kn En, di mana K ini adalah skalar dan sama dengan 0 ya. Ini hanya dipenuhi, 0 di sini adalah vektor, berarti maksudnya adalah 0,0,0. Nah, dengan kesamaan ini di kiri dan kanan diperoleh K1 sampai Kn itu hanyalah 0. Ya, kita bisa uraikan kenapa? Karena E1 tadi adalah 100 ya. Jadi ini maksudnya kita tahu bahwa E1 adalah 100, berarti kalau dikali K hasilnya adalah K1, di terakhirnya 0 dan seterusnya. Begitu juga nanti ditambahkan dengan E2-nya, K2 kali E2 berarti hasilnya 0, K2, 0, 0 dan seterusnya. Nah, sampai ditambahkan Kn En, ini nantinya akan memberikan bentuk K1, K2. Jadi penyederhanaan dari bentuk ini akan menjadi K1, K2, K3 sampai Kn. Dan hasilnya adalah vektor 0, 0, 0, 0 dan seterusnya 0. Berarti kita peroleh bahwa K1 sama dengan K2 semuanya hasilnya adalah 0. Jadi basis standar ini
Jadi himpunan E1, E2 sampai En ini merupakan basis dari Rn dan kita sebut sebagai basis standar karena bisa ada bentuk basis yang lain. Selanjutnya sebagai contoh juga pada R3, basis pada R3 kita sudah mengenal vektor unitnya yaitu IJK. Nah, ini juga membentuk basis dari R3. Selanjutnya basis pada ruang vektor Pn. Jadi ruang vektor polinomial berderajat kurang dari n. Ini basisnya adalah 1 x kuadrat sampai xn. Ya, karena sembarang anggota Pn kan bentuknya A0, A1x ya, A2x kuadrat. Nah, ini adalah polinomial yang ada di Pn. Ya, ini sudah langsung terlihat bahwa setiap polinomial di Pn bentuknya adalah sudah berbentuk kombinasi linear dari 1x kuadrat sampai xn. Dan mereka semua adalah anggota S ini bebas linear. Karena kalau kita jadikan ini sama dengan 0, maka diperoleh A0, A1 sampai AN haruslah sama dengan 0. Jadi bebas linear. Selanjutnya ada pertanyaan seperti ini. Tunjukkan bahwa V1, V2 dan V3, V1-nya 121, V2-nya 290 dan V3-nya 334 adalah basis dari R3. Nah, kalau yang tadi kan kita punya basis standar yaitu IJK. Sekarang kita lihat tiga vektor ini apakah merupakan basis. Ya, di sini kan tunjukkan adalah basis. Jadi kita tunjukkan ketiga vektor ini. Syarat basis adalah yang pertama membangun, yang kedua bebas linear. Jadi kita boleh mana dulu yang mau dibuktikan, boleh membangun dulu atau bebas linear. Nah, yang dikatakan membangun dari suatu ruang vektor adalah kalau kita ambil sembarang anggota dari ruang vektor, misalkan saja B, yaitu B1, B2, B3, karena kita tadi di R3 ya. Ya, bisa jadi V-nya di sini langsung kita ganti saja R3. Jadi ruang vektornya udah jelas R3. Dikatakan membangun kalau bisa dinyatakan sebagai K1V1 tambah K2V2 tambah K3V3 sama dengan B. Jadi bisa merupakan kombinasi linear dari V1 sampai V3. Nah, untuk membuktikan ini, kita perhatikan. Kita harus mencari adakah K1, K2, K3 yang memenuhi persamaan ini. Nah, kita sederhanakan. Kita ganti nilai V1-nya tadi adalah 121, jadi ditulis 121, K2 dikali V2 290, hasilnya sama dengan B1, B2, B3. Selanjutnya, dari bentuk ini kita jumlahkan ya. Kalau kita jumlahkan berarti kita mengalih K1 kali 1 ditambah K2 kali 2 berarti 2K2. Nah, di sini kita tuliskan persamaan linearnya berbentuk K1 tambah 2K2 ditambah 3K3 hasilnya sama dengan B1. Kemudian untuk persamaan yang kedua juga gitu, 2K1 tambah 2K2 9K2 K3 tambah 3K3 dan sama dengan B2. Begitu juga yang ketiga, K1 tambah 4K3 karena di sini K2-nya dikali 0. Nah, setelah kita buat persamaan linear, jadi ini punya SPL 3 variabel dengan 3 persamaan, kita ubah menjadi bentuk matriks ya, matriks yang diperbesar. Di sini matriks koefisiennya adalah matriks A. Nah, kita kasih nama matriks A. Matriks koefisiennya itu 1 2 3 2 9 3 1 6 4. Nah, berarti secara umum kita bisa menulisnya AX sama dengan B. Jadi ini persamaan linearnya ya. Kita ingin mencari nilai X atau nilai K1, K2, K3 apakah ada yang memenuhi persamaan ini. Nah, jika kita ingat kembali berdasarkan teorema 3238 ya, persamaan AX sama dengan B itu selalu mempunyai solusi jika dan hanya jika determinan A tidak sama dengan 0. Sebenarnya kita bisa melakukan operasi OBE pada bentuk
matriks ini ya, kita lakukan OBE pada matriks A, lalu kita lihat bentuk akhirnya apakah mempunyai solusi atau tidak. Tetapi kalau kita menggunakan teorema 238, maka kita cukup menunjukkan bahwa determinan dari A tidak sama dengan 0. Nah, di sini kita akan gunakan teorema saja. Jadi kita cukup buktikan determinannya tidak sama dengan 0. Perhatikan di sini, matriks A kita sudah belajar menggunakan determinan dengan beberapa cara ya. Bisa dengan ekspansi baris atau kolom. Di sini kita akan menggunakan ekspansi baris ketiga. Jadi kita gunakan baris ketiga. Berarti kita mulai dari 1. Untuk tanda diperhatikan karena ini posisinya adalah A31 ya, baris 3 kolom 1, berarti I tambah J nya 3 tambah 1 4, jadi genap, berarti min 1 pangkat 4 nya positif. Maka kita mulai dari 1 dengan menutup baris 1 dan kolom 1, maka diperoleh perkaliannya 1 dikali determinan angka yang tersisa ini jadi determinannya yaitu 2393. Jadi 1 kali 2393. Lalu karena ini ada 0, ya sebenarnya nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa ya, karena perkalian dengan 0. Kemudian tadi di sini positif, negatif, positif lagi 4. Ketika kita tutup baris 3 kolom 3, yang tersisa matriksnya adalah 1 2 2 9. Nah, ini kita sederhanakan, 2 kali 3 6, dikurangi 3 kali 9 27, 6 kurang 27 adalah min 21. Nah, ini disederhanakan, diperoleh hasilnya min 1. Jadi determinan A tidak sama dengan 0 karena dia sama dengan min 1. Berarti kesimpulannya punya solusi ya. Jadi X di sini X-nya adalah K1, K2, K3 yang kita gunakan, berarti mempunyai solusi. Artinya B3 yang tadi B ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari K1, K2 dan K3 ini ya. Kombinasi linear dari V1, V2, V3 dengan koefisiennya adalah K1, K2, K3. Jadi tugas kita adalah mencari koefisiennya apakah ada atau tidak. Dalam hal ini kita sudah tunjukkan bahwa dia punya solusi menggunakan teorema 238. Selanjutnya, kita akan menunjukkan bebas linier. Bebas linier artinya apa? Kalau kita bentuk kombinasi linear K1 kali V1, K2 kali V2, K3 kali V3 sama dengan 0 ya. Jadi di belakangnya harus matriks 0, vektor 0. Harus ditunjukkan bahwa yang dipenuhi oleh skalarnya hanyalah K1, K2, K3 sama dengan 0 saja. Jika ada K1, K2, K3 yang lain selain 0 berarti tidak bebas linier. Nah, di sini sama pada bagian A ya. Kita bentuk dulu persamaan seperti tadi. Bedanya tadi di sini B1 sampai B3, sekarang 0. Dibentuk persamaan AX sama dengan 0. Masih dari teorema 238, persamaan AX sama dengan 0 ya. 0 di sini adalah 0 vektor. AX-nya juga vektor, A-nya adalah matriks koefisien. Berdasarkan teorema 238, AX sama dengan 0 itu mempunyai solusi trivial, maksudnya bisa diperoleh K1 sampai K3-nya sama dengan 0. Jika dan hanya jika determinannya tidak sama dengan 0. Nah, tadi sudah kita tunjukkan bahwa determinannya tidak 0. Berarti disimpulkan bahwa V1, V2, nah ini maksudnya V3 ya. V3 bebas linier. Jadi sebenarnya kita bisa langsung sekaligus menunjukkan bebas linier dengan membangun. Kalau untuk membangun sama dengan B tadi ya matriksnya. Kalau untuk bebas linier, kombinasi linearnya kita samakan dengan 0. Tapi dalam penyelesaiannya kita cukup tunjukkan determinan dari matriks koefisiennya apakah sama dengan 0 atau tidak. Jika matriks koefisiennya determinannya tidak sama dengan 0, maka disimpulkan dia punya, untuk AX sama dengan 0 berarti dia punya solusi trivial. Sedangkan untuk AX sama dengan B, dia mempunyai solusi. Jadi kesimpulannya, vektor V1, V2, V3 pada soal ini
adalah basis dari R3. Selanjutnya kita akan, bagaimana kalau kita tidak menggunakan teorema 238 ya? Maka untuk yang bebas linear ini kita juga bisa menggunakan OBE. Kita cek dulu matriks koefisiennya. Jadi untuk menjawab kedua-duanya sekaligus juga bisa. Untuk membangun dan bebas linear. Jadi yang kita cek hanyalah matriks koefisiennya saja. Kita lakukan OBE ya. Jadi ini prosesnya. Kita ingin menolkan 2 dan 1 menjadi 0. Maka di sini kita lakukan operasi B2 dikurangi 2 kali B1. Jadi 2 dikurangi 2 kali 1, 2 kurang 2, 0. Nah, jadi ininya jadi 0. Kemudian B3 kurang B1 ya. Ini untuk semuanya sama. 9 dikurangi 2 kali 2. 9 kurang 4 adalah 5. Begitu juga 3 dikurangi 2 kali 3. 3 dikurang 6 adalah min 3. Seperti itu. Kemudian kita lakukan itu mengubah pada baris 2 nya berubah. Kemudian untuk baris ketiganya kita lakukan operasi karena ini sudah sama-sama 1, jadi tinggal dikurangi. B3 kurangi B1. 1 kurang 1 0. 0 kurangi 2 min 2 dan 4 kurangi 3 adalah 1. Jadi diperoleh angka 0 di bawah angka 1 utama. Berarti untuk kolom 1 sudah selesai. Untuk langkah berikutnya kita ingin mengubah yang 5 ini menjadi 1. Maka caranya apa? Kita operasikan dengan kita menghindari menggunakan pecahan ya. Karena bisa saja kita membagi baris kedua dengan 5. Jadi 1/5 baris 2. Tetapi jika kita melakukan ini akan diperoleh pecahan. Nah, ini jadi 1, sementara ini jadi min 3/5. Sebaiknya kita hindari menggunakan pecahan. Jadi operasi yang bisa kita gunakan adalah 5 ditambah 2 kali min 2. Jadi 5 ditambah 2 kali min 2 jadi ditambah min 4 sehingga hasilnya 1. Nah, kita memperoleh 1. Kemudian jadi operasi OBE-nya adalah B2 tambah 2 kali B3. Maka di sini min 3 ditambah 2 kali 1. Min 3 tambah 2 adalah min 1. Nah, begitu. Kemudian yang bisa juga kita lakukan di sini sekaligus adalah menolkan yang atas ya. Yang ini bisa kita nolkan yang 2 dengan cara apa? B1 kita tambahkan dengan B3. Jadi kalau 1 ditambahin 0 berarti tetap 1. 2 ditambahin dengan min 2 jadi 0. 3 ditambah 1 jadi 4. Nah, kita sudah menolkan pada baris 1 di sini. Di atas 1 utama kolom 2. Nah, selanjutnya di bawahnya ingin kita jadikan 0 juga, maka yang kita lakukan adalah B3 nya kita tambahkan dengan 2 kali B1 diperoleh. Kemudian terakhir kita ingin menjadikan ini 1, maka ini dikali min 1 B3 nya. Untuk B1 supaya ini jadi 0 4, maka kita menambah dengan 4 kali B3. Jadi B1 ditambah 4 kali B3, 4 ditambah 4 kali min 1 jadi 0. Maka begitu juga yang min 1 tinggal kita kurangi dengan B2. Oke, sebentar. Ini yang kita lakukan adalah B2 kurangi B3 ya, bukan dengan B1. Nah, ini ada kesalahan sedikit. Ini maksudnya B2 dikurangi dengan B3. Jadi kita melakukan operasi dengan B3 sehingga 1 kurangi 0 1 tetap 1, min 1 kurangi min 1 jadi 0. Nah, jadi kita peroleh bentuknya matriks identitas. Kita kembalikan ke definisi yang tadi ya, karena ini tadi pengalinya adalah K1 sampai K3, maka diperoleh solusi yaitu K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0, berarti dia bebas linear. Ya, jadi bentuk terakhir ini memberikan jawaban bahwa persamaan linearnya mempunyai solusi yaitu solusi trivial kalau tadi sama dengan
0 yang terakhir, tapi bisa juga untuk menjawab membangun tadi yang bagian A, apakah vektor V1, V2, V3 membangun ruang vektor R3, maka matriks koefisiennya kita OBE kan. Jadi harusnya kita pasangkan dengan B1, B2, B3 nya sehingga diperoleh nilai yang jelas untuk K1 nya berapa, K2 berapa, dan K3 nya berapa. Tetapi lebih simpel kita membuktikannya dengan menggunakan teorema 238 yang tadi, yaitu dengan menunjukkan bahwa determinan dari matriks koefisiennya tidak sama dengan 0. Selanjutnya, basis standar pada ruang vektor MNN. Jadi vektor matriks berukuran n kali n ya. Di sini yang kita maksud di sini adalah matriks 2 kali 2 ya. Jadi ini maksudnya M22. Nah, untuk matriks 2 kali 2 basis standarnya ada 4 buah, yaitu 1 0 yang kita lambangkan M1, M2, ya bedanya posisi angka satunya di mana ya. Kemudian M3 dan M4. Nah, kita tunjukkan ya. Kenapa ini disebut basis, sama seperti basis standar sebelumnya. Karena kalau matriks berukuran 2 kali 2 entry-nya ada 4 buah, makanya basis standarnya seperti ini. Nah, kalau kita tunjukkan basis itu ada dua, yang pertama membangun dan yang kedua bebas linier. Untuk membangunnya caranya ambil sembarang matriks di MN ya, ini maksudnya 22 ya. Matriks berukuran 2 kali 2. Kita ganti ini maksudnya M22. Maka akan ditunjukkan bahwa dapat ditulis sebagai B ini dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari M1 sampai M4. Jadi kita tuliskan K1 kali M1, ini kita ganti M1 nya, ganti M2, M3 dan M4, samakan dengan matriks B nya tadi adalah ABCD, sembarang matriks di M22. Maka ini kalau kita kali ya, K1 dikali 1 jelas K1 di sini ya. Sementara penjumlahan yang lainnya adalah 0. Nah, hasilnya cuma K1. Begitu juga untuk posisi A22 nya ini, K1 nya dikalikan 0 jadi 0, nilainya hanya K2, begitu seterusnya. Jadi persamaan ini menghasilkan K1, K2, K3, K4 yaitu ABCD, maka diperoleh K1 nya adalah A, K2 nya adalah B, K3 nya adalah C, K4 nya adalah D. Jadi dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear, di mana berarti kita bisa menulis sembarang matriks B kombinasi linear dari M1 sampai 4 itu A kali M1 ya, B kali M2, C kali M3 dan D kali M4. Nah, itu kalau diuraikan sama antara kiri dan kanan. Selanjutnya akan ditunjukkan M1 sampai 4 adalah bebas linier. Bebas linier itu artinya apa? Kalau kita buat kombinasi linier dari M1 sampai 4 dan disamakan dengan 0. 0 di sini tergantung bentuk ruang vektornya ya. Di sini adalah ruang vektornya merupakan matriks 2 kali 2, maka vektor 0-nya juga matriks berukuran 2 kali 2. Nah, kalau kita kalikan diperoleh bentuknya nanti K1, K2, K3, K4 sama dengan 0, 0. Jadi kita memperoleh nilai K1 sampai K4-nya adalah 0, berarti disimpulkan bebas linier. Jadi basis standar dari ruang vektor matriks berukuran 2 kali 2 adalah M1, M2 sampai M4 yang tadi sudah ditunjukkan. Selanjutnya ruang vektor 0, jika kita masih ingat ya, ruang vektor 0 itu adalah dia hanya punya satu anggota yaitu vektor 0. Nah, ini tadi kita di awal menyebut bahwa ruang vektornya ada ruang vektor yang berdimensi hingga, ada yang tidak. Nah, ini merupakan contoh ruang vektor berdimensi hingga. Dimensi hingga artinya ada sejumlah hingga vektor yang membangun ruang vektor tersebut. Nah, di sini kita tahu bahwa pembangun dari ruang vektor ini adalah vektor 0 itu sendiri. Kenapa? Karena 0 ya, dia anggota dari ruang vektornya 0. Dia tidak sembarang lagi karena cuma ada satu anggota. Bisa dinyatakan sebagai K kali vektor 0. Ya, jadi berapapun K-nya pasti benar ini. 0 sama dengan K kali 0, karena itu adalah sifat dari ruang vektor yang sudah kita pelajari pada bagian 4.1. Nah, berarti punya pembangun ya. Pembangunnya adalah si
vektor 0 itu sendiri. Tetapi ruang vektor 0 ini tidak mempunyai basis. Kenapa tidak mempunyai basis? Karena syarat basis selain membangun haruslah bebas linier. Vektor 0 itu tidak bebas linier. Alasannya apa? Kalau bebas linier tadi kombinasi linier dari si vektornya ya yang akan menjadi basis adalah anggota dari ruang vektor ya, sementara dia hanya ada vektor 0 sendiri. Maka K kali 0 sama dengan 0 ini kalau bebas linier harusnya hanya dipenuhi oleh K sama dengan 0. Apakah hanya K sama dengan 0 yang memenuhi K kali 0 sama dengan 0? Tidak ya. Sembarang K memenuhi ini. Jadi sembarang K bilang real pasti K kali 0 sama dengan 0. Berarti dia tidak bebas linier karena bisa saja K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan seterusnya memenuhi persamaan ini. Nah, yang dikatakan bebas linier adalah kalau persamaan kombinasi linier dari basisnya itu hanya dipenuhi oleh solusi trivial yaitu K sama dengan 0. Berarti disimpulkan vektor 0, ruang vektor 0 itu tidak mempunyai basis. Selanjutnya kita akan melihat contoh ruang vektor berdimensi tak hingga. Salah satunya adalah himpunan polinomial dengan koefisien real, kita lambangkan dengan P tak hingga ya. Kemudian kita buktikan apakah betul P tak hingga adalah ruang vektor berdimensi tak hingga. Sesuai dengan definisinya, berdimensi tak hingga jika tidak terdapat sejumlah hingga himpunan atau S seperti ini yang membangunnya. Jadi kita gunakan bukti dengan kontradiksi. Andaikan terdapat S, P1, P2 sampai PR, himpunan berhingga yang membangun ruang vektor P tak hingga, maka dari semua vektor S ini P1 sampai PR tentu mempunyai derajat yang berbeda. Kita anggap derajat tertingginya ya, mempunyai derajat maksimum misalkan N. Ini adalah derajat tertinggi dari S, dari polinomial yang ada di S. Maka sembarang kombinasi linier dari vektor-vektor di S, jadi kalau kita kombinasikan secara linier vektor-vektor di S, pasti derajat tertingginya juga N. Nah, jika kita ambil polinomial X berpangkat N plus 1 di P tak hingga ya, karena masih ada polinomial dengan derajat yang lebih besar dari N di P tak hingga, anggap saja N plus 1 derajatnya. Maka Xn plus 1 ini, X berpangkat N plus 1, tentu tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari polinomial di S. Karena di S maksimum derajatnya hanya N. Oleh karena itu, kontradiksi dengan pernyataan bahwa S membangun P tak hingga. Tadi kita mengandaikan S membangun. Ternyata ada anggota P tak hingga yang tidak bisa dibangun oleh S. Jadi kontradiksi. Jadi disimpulkan bahwa P tak hingga merupakan ruang vektor berdimensi tak hingga. Jadi tidak terdapat sejumlah hingga himpunan bagian dari P tak hingga yang membangun ruang vektor P tak hingga. Dan dari contoh sebelumnya kita sudah melihat ya, R berpangkat N, Pn polinomial berderajat maksimum N, dan himpunan matriks berukuran N kali N, mereka mempunyai basis ya. Kita sudah membahas Rn ini punya basis standar E1 sampai En, jadi ada N buah basisnya. Berarti kalau basis dia membangun ya, jadi dia punya pembangun Rn, Pn juga punya pembangun. Contohnya adalah basis standarnya 1x, x kuadrat sampai x pangkat n. Dan juga n kali n ini punya basis. Contohnya di M2 kali 2 basisnya ada 4 buah. Jadi karena dia punya basis artinya mempunyai sejumlah pembangun, maka kita sebut
ruang vektor R pangkat N, Pn, dan Mn kali N ini berdimensi hingga. Selanjutnya kita akan melihat teorema 441. Jika S adalah V1, anggotanya V1 sampai Vn, basis dari ruang vektor V, maka setiap vektor U di V dapat dinyatakan sebagai K1 V1 tambah K2 V2 tambah sampai tambah Kn Vn dengan satu cara atau secara tunggal. Jadi di sini disampaikan pada teorema ini bahwa kombinasi linier dari vektor-vektor pada basis itu dinyatakan secara tunggal. Jadi U tidak bisa dinyatakan dengan bentuk yang lain. Nah, untuk buktinya, karena S adalah basis dari V, basis maknanya ada dua, yaitu membangun dan bebas linier. Nah, karena S membangun V, maka U bisa ditulis sebagai kombinasi linier dari V1, V2 sampai Vn ya, kombinasi linier dari basisnya. Kita misalkan ada dua cara menulisnya, yaitu K1 V1 tambah K2 V2 sampai tambah Kn Vn, dan juga bisa kita tulis sebagai C1 V1 C2 V2 tambah Cn Vn. Nah, di sini kita akan menunjukkan bahwa K1 sama dengan C1. Maka langkah yang kita lakukan adalah kita kurangi persamaan pertama dan kedua ya, kita kurangi. Jadi vektor U dikurangi vektor U, tentu saja hasilnya adalah vektor 0. Jadi diperoleh vektor 0 ya. Sama dengan ketika kita mengurangi K1 V1 dikurangi dengan C1 V1, ya kita gunakan sifat dari ruang vektor, maka sama saja dengan ini sama dengan K1 kurang C1 dalam kurung V1. Nah, jadi kita kurangi koefisiennya saja. Jadi ini K2 kurang C2 V2 sampai Kn kurang Cn kali Vn. Nah, karena V1 sampai Vn adalah basis, karena V1, V2 sampai Vn, karena basis berarti dia bebas linier ya, bebas linier. Maka persamaan di atas ya, persamaan di atas ini hanya dipenuhi oleh K1 kurang C1 haruslah 0 ya, K2 kurang C2 haruslah 0, karena yang dimaksud bebas linier adalah koefisiennya ini hanya dipenuhi oleh atau skalarnya hanya 0. Jadi K sampai Kn min Cn juga harus 0. Nah, ini berakibat apa? Akibatnya kalau K1 kurang C1 sama dengan 0, berarti K1 sama dengan C1, K2 sama dengan C2, itu seterusnya Kn sama dengan Cn. Berarti ekspresi kombinasi linier dari sembarang vektor terhadap basisnya itu adalah tunggal. Jadi tidak dengan dua cara yang berbeda, hanya satu cara saja. Nah, selanjutnya kita akan mengenal definisi koordinat. Jadi kita misalkan S adalah V1 sampai Vn. Ini kita misalkan adalah basis dari ruang vektor V, dan kombinasi linier dari sembarang anggota V, kita misalkan K1 kali V1, K2 kali V2 tambah sampai Kn kali Vn. Nah, ini merupakan ekspresi atau penulisan vektor V terhadap basis S. Maka skalar-skalar K1, K2 sampai Kn inilah yang kita sebut dengan koordinat dari V. V-nya ini vektor ya, yang V yang ini yang dimaksud.
Kalau ruang vektor huruf V-nya agak kita besarkan. Jadi skalar-skalar ini kita sebut koordinat dari V atau vektor V relatif terhadap basis S. Kemudian vektor K1, K2 sampai Kn ini disebut vektor koordinat dari V relatif terhadap S dan ditulis V dalam kurung V S. Jadi koefisien dari bentuk kombinasi linear ini terhadap kombinasi linear dari basis-basisnya skalar-skalar K1 sampai Kn nya inilah kita sebut sebagai koordinat dan disebut juga vektor koordinat relatif terhadap basis S. Di sini untuk koordinat yang relatif terhadap basis standar, contohnya di Rn ya, kita punya basis standar E1 sampai En, maka untuk setiap vektor U di Rn, U akan sama saja dengan US. Kenapa? Karena kalau kita ambil U di Rn, U1 sampai Un, kita bisa menyatakan sebagai kombinasi linear dari basisnya, yaitu U1E1 tambah U2E2 sampai tambah UN. Nah, di sini kita lihat terhadap basisnya koefisiennya adalah U1, U2 sampai UN. Jadi US sama saja dengan U. Nah, ini kan nilainya sama dengan U. Contoh lain di R3 ya, basis standarnya yaitu IJK. Maka untuk sembarang vektor di R3, misalkan U sama dengan ABC, kita menulis U sebagai AI plus BJ plus CK. Maka koefisiennya yaitu ABC ini kita tulis sebagai US. Nah, US ternyata sama saja dengan U. Jadi terhadap basis standar, vektor koordinatnya relatif terhadap basis standar sama dengan vektor itu sendiri. Contoh lain, tentukan vektor koordinat dari polinomial Px A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat tambah ANX pangkat n relatif terhadap basis standar di Pn. Maka kita tahu bahwa basis standar di Pn itu adalah 1x x kuadrat sampai xn, sehingga vektor koordinat terhadap basis ini adalah koefisiennya yaitu A0, A1, A2 sampai An. Contoh berikutnya, misalkan tentukan vektor koordinat dari B ABCD relatif terhadap basis standar di M22. Maka untuk pertanyaan ini sudah jelas ya jawabannya. B, basis standarnya terhadap S. Ya, kita tahu bahwa basis standar di M22 yaitu ada M1, M2, M3, dan M4 ya. Maka terhadap basis standar ini BS sama saja dengan A, B, C, D. Nah,
Selanjutnya kita beri contoh yang bukan terhadap basis standar. Contohnya adalah kita sudah tahu sebelumnya ya, di contoh sebelumnya kita bahas bahwa V1 yaitu 121 V2 nya 290 dan V3 334. Ini pada contoh sebelumnya adalah basis dari, kita sudah tunjukkan ya, ketiganya merupakan basis di R3. Nah, kita ingin mencari koordinat vektor. Tentukan vektor koordinat dari V yaitu 5 min 19 relatif terhadap basis S yaitu V1, V2 dan V3 yang telah diberikan. Maka untuk mencari vektor koordinat, kita nyatakan V sebagai kombinasi linier dari V1, V2 sampai V3. Nah, di sini kita tulis V sama dengan K1 V1, K2 V2 tambah K3 V3. Kita tulis V-nya adalah 5 min 1 9, K1 kali 1 21 tambah K2 kali 290 ditambah K3 kali 334. Maka dari bentuk ini kita mempunyai sistem persamaan linier, yaitu K1 tambah 2 K2 ditambah 3 K3 sama dengan 5. Kemudian 2K1 ditambah 9K2 ditambah 3K3 sama dengan min 1, dan K1 ditambah 4K3 sama dengan 9. Nah, dari peroleh persamaan linier 3 variabel. Maka ini kalau kita selesaikan tentu saja dengan melakukan OBE, nanti akan diperoleh nilai K1, K2 dan K3. Nah, kita lakukan OBE terhadap matriksnya. Jadi kita susun matriksnya di sini. Jadi setelah kita tulis bentuk matriksnya, kita lakukan OBE. Di sini kita sudah punya satu utama pada baris pertama, yaitu 1 di sini. Kemudian kita operasikan, yaitu B2 dikurangi 2B1. Di sini 2 dikurangi 2 kali 1, jadi diperoleh sini 0 ya. Diperoleh 0. Kemudian 9 dikurangi 2 kali 2, 9 kurang 4 adalah 5. 3 dikurangi 2 kali 3 jadinya min 3. Kemudian min 1 dikurangi 2 kali 5, yaitu min 1 dikurangi 10 jadi min 11.
Untuk baris ketiga kita operasikan dengan baris pertama B3 kurangi B1, 1 kurang 1 0, ini min 2 1, dan 9 kurang 5 adalah 4. Nah, dari bentuk ini jadi sama dengan eliminasi yang kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya kita akan menentukan satu utama pada baris kedua, yaitu 5 ini kita ubah menjadi 1, maka kita operasikan dengan cara B3 B2 kita tambahkan dengan 2 kali B3, jadi B2 kita tambahkan dengan 2 kali B3, dan untuk yang 2 ingin kita nolkan dioperasikan dengan baris ketiga, yaitu B1 tambah B3. Nah, dari bentuk ini kita peroleh untuk baris pertama dioperasikan dengan baris ketiga, sehingga ini 1, 2 tambah min 2 0, 4 dan 9. Selanjutnya untuk baris kedua kita juga menjumlahkan dengan 2 kali B3, ini 0 1 min 1 min 11 tambah 8 min 3. Untuk baris ketiganya tidak kita ubah, 0 min 2 1 dan 4. Nah, di sini kita ingin menolkan kembali yang nilai min 2, maka langkahnya adalah untuk baris 3 kita tambahkan dengan 2 kali baris kedua, sehingga kita peroleh vektornya, matriksnya adalah ini 1049 01 min 1 min 3. Untuk baris ketiga dijumlahkan dengan 2 kali baris kedua, ini menjadi 0 min 1, 4 ditambah min 3 kali 2 min 6, jadi ini min 2. Nah, di sini kita hampir memperoleh bentuk eselon baris tereduksi ya. Satu langkah terakhir kita ingin menjadikan baris ketiga ini nilainya jadi 1, berarti untuk baris ketiga kita kali min 1, jadi untuk ketiga kita kali dengan min 1, kemudian baris kedua kita kurangi. Untuk baris kedua kita kurangi dengan baris ketiga agar ini menjadi 0. Kemudian yang terakhir untuk baris 1 kita tambahkan dengan 4 kali baris ketiga. Nah, ini akan memberikan vektor matriks identitas ya. Jadi untuk baris pertama kita jumlahkan dengan 4 kali baris ketiga, maka diperoleh di sini kita memperoleh bahwa K1 sama dengan 1, K2 sama dengan min 1, dan K3 sama dengan 2. Oleh karena itu vektor koordinat relatif terhadap basis S nilainya adalah 1, min 1, 2. Nah, selanjutnya dengan vektor V1, V2 dan V3 yang sama, bagian keduanya, jika ya, ini bagian kedua, jika diketahui VS nya adalah min 1, 3,2,
maka kita ingin menentukan nilai atau vektor dari V, maka V sama dengan, ini adalah sebagai koefisiennya, yaitu min 1 kali V1 ditambah 3 kali V2 ditambah 2 kali V3. Di sini kita mengganti nilai V-nya satunya adalah 121 karena masih soal yang sama. 3 kali 290 ditambah 2 kali 334. Maka dari persamaan ini diperoleh hasilnya yaitu 11, karena min 1 tambah 6 ditambah 6 ya, 11,31,7. Nah, jika sudah diketahui vektor koordinat relatif terhadap basisnya, kita bisa menentukan vektor V-nya. Atau yang sebelumnya kita sudah punya V dan basis, maka kita bisa mencari vektor koordinat terhadap basis S.